Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan Intaribus Pasaruni. Di video kali ini kita akan membahas materi yang bab-11 yaitu bridge ya teman-teman. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu konsep bridge, kemudian 2, firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, kemudian yang ketiga pengembangan topologi. Nah, konsep bridge sendiri itu adalah bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layar 2 dengan memisahkan coaxial domain menjadi dua bagian. Semua tipe interface Ethernet, wireless, SPP, channel bisa di bridge. By default untuk router SOHO sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5. Nah, ini seperti ini gambarnya contohnya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa new lab terlebih dahulu. Untuk namanya itu saya akan namai dengan bridge. Kemudian langsung add aja. Kemudian kita akan menambahkan ISP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke network, kemudian kita tulis ISP. Kemudian untuk tipenya itu yang cloud NAT ya teman-teman. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita bisa tambahkan router satunya terlebih dahulu. Kita bisa note mikrotik untuk namanya yaitu router 1. Kemudian ini biasa dihapus. Kemudian kalian bisa langsung save. Kemudian bisa tambahkan PVC 1 dan PVC 2. Kita bisa namakan PVC 1. Kemudian save. Kemudian buat lagi dengan nama PVC 2. Kemudian save. Lalu hubungkan router 1 ini kita urutkan terlebih dahulu biar ISP-nya itu di atas. Kita hubungkan dulu router 1 ke ISP. Kemudian kita nyalakan dulu router satunya. Kemudian kita bisa sambungkan router 1 ke PVC 1 dan PVC 2 ya teman-teman. Kita kesiniin lagi biar agak bagus. Kemudian kita nyalakan PC-nya. Kemudian kita tambahkan ini tulisannya itu dengan IP ya teman-teman. IP-nya itu kita coba 10.30.30.0. Kemudian 24. Kita kecilkan ini tulisannya. Ditaruh di bagian sini. Nah, kemudian kita langsung login ke router satunya. Admin. Kemudian kita bisa IP address print. Nah, ini nggak terlalu terlihat ya teman-teman. Kita bisa besarkan. Kemudian kita ketikkan lagi yang tadi. Nah, kita mendapatkan yaitu 10.0.137.203 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ini kita ketikkan ini kita bisa ke topologinya, kemudian kita note
teks. Kemudian kita tadi isikan yang IP tadi 10.0.137. Berapa tadi? 203. Flashnya 24 ya teman-teman. Kemudian kita bisa kecilkan ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita bisa masuk ke CMD. Ini kita bisa ke CMD. Kemudian ini. Kemudian kita ketikkan route. Kemudian add. Kemudian kita ketikkan IP yang tadi di pinatnya. 0 titik networknya aja ya teman-teman yang diketikkan. Titik 0. Kemudian mas. Karena ini /24 jadi 255.0 ya. Kemudian IP yang untuk masuk ke pinetnya 192.168.248.128. Kemudian enter. Nah, ini udah oke. Kita coba ping 10.0.137.2 berapa tadi? Kita bisa cek di sininya. 203. Nah, ini udah TTL ya teman-teman, udah berhasil. Kemudian kita bisa masuk ke connect Winbox. Nah, ini kita bisa connect ke Winbox-nya. Kemudian ini kita ketikkan IP-nya di sini ya teman-teman. Kemudian kita bisa connect. Nah, ini udah bisa masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Kita bisa ke pinetnya terlebih dahulu. Yang ke pinet ini kita close terlebih dahulu ininya. Ini mesh. Kemudian kita akan menghubungkan header 2 dan header 3 jadi yang 30.1 ya teman-teman networknya. Kemudian kita bisa ke pin ininya Winbox. Kemudian ini kita besarkan aja. Kemudian kita ke bridge. Kemudian kita plus. Kemudian untuk name-nya itu kalian bisa sesuaikan sendiri. Saya mau name-nya itu bridge Intan. Kemudian kita bisa apply. Kemudian oke. Kemudian ini untuk port. Kita bisa ke port. Kemudian kita plus. Header-nya header 2. Header 2. Kemudian bridge-nya itu bridge Intan ya teman-teman. Kita bisa apply. Kemudian oke. Kemudian kita buat lagi yang header 3. Kita bisa apply. Kemudian oke. Nah, kita bisa kalau kalian lihat di pinetnya itu. Nah, kita udah konfigurasi bridge secara sederhana. Nah, selanjutnya, agar IPv4 1 dan 2 dapat IP otomatis dan bisa ping 88, kalau router itu kan udah jelas bisa ya teman-teman. Kita coba aja. Dia udah jelas bisa karena dia kesambung sama ISP. 8.8.8. Nah, maka dia itu akan otomatis sudah bisa karena dia kesambung sama ISP ya teman-teman. Nah, kita itu yang PC itu jelas belum, maka kita perlu pergi ke Winbox. Kemudian kita pergi ke yang IP. Kemudian firewall. Kemudian yang NAT. Kita bisa plus. Kemudian ini chain-nya tetap chain NAT. Kemudian out interface-nya itu header 1. Kemudian yang keluar, jadi mengarah ke ISP. Kita aksesnya itu rumah squared.
kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, untuk IP bridge Intan itu kita bisa pergi ke IP, kemudian address, kemudian kita bisa plus. Di sini kita ketikkan 10.30.30.1/24. Kemudian setelah itu headernya itu bridge Intan yang tadi kita buat. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kita bisa kembali ke pinetnya dulu. Kita bisa pasang IP statisnya di VVC satunya dulu ya teman-teman. Ini lari-lari biasa. Kita bisa nyalakan kedua PVC ini dulu. Kemudian kita bisa ini IP static, IP kemudian 10.30.30.2, karena yang satu itu udah digunain tadi ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketika networknya 30.30.1/24. Kemudian ini kita tunggu sebentar. Kemudian kita bisa show IP. Nah, maka dia udah masuk ya teman-teman. Kita udah bisa coba ping 8888. Maka dia udah TTL ya teman-teman. Nah, untuk bisa ping Google itu kita harus coba ping google.com. Nah, maka dia belum bisa nih teman-teman. Kita harus meminta DHCP-nya terlebih dahulu. Dia akan goodbye dulu. Kemudian kita coba show IP, apakah masih ada IP-nya yang tadi kita buat karena udah dimatiin. Nah, dia nggak ada ya teman-teman. Kita bisa buat ulang aja. IP 10.30.30.2/24. Kemudian kita ketikkan networknya. Kemudian untuk bisa ping Google, kita bisa IP DNS 8888. Kemudian kita enter, kita baru bisa ping google.com. Nah, maka dia udah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PVC yang kedua. Caranya itu sama. Kita bisa IP, kemudian ketikkan .30.30.3, flashnya masih sama 24, kemudian networknya .30.30.1/24. Kemudian kita bisa IP DNS 8888. Kita bisa ping google.com. Maka dia akan otomatis sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah ini kita kan sudah pengujian sinatnya. Nah, sekarang agar PVC 1 dan 2 IP-nya otomatis, tadi kan cara statik ya, maka harus konfigurasi DHCP server di routernya. Kita bisa ke ini dulu, Winbox. Kemudian kita bisa IP DHCP server.
kemudian DHCP setup, kemudian kita bisa bridge intan, kemudian next, 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 next. Ini kita next aja. Nah, kita bisa uji ke pinetnya. Kita bisa IP PVC1 dulu yang kita uji ya teman-teman. Kita bisa IP DHCP. Maka dia akan otomatis sudah DORA ya teman-teman. Nah, ini dia dapat IP-nya itu 10.30.30.254. Sekarang PVC kedua kita coba IP DHCP. Untuk PVC kedua itu dia dapat IP yang 253 ya teman-teman. Selanjutnya oke, kita tambah perangkap satu lagi, mikrotiknya dengan nama router 2. Router 2. Kemudian kita bisa save. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita hubungkan router 1 ke router 2. Kita bisa save. Kemudian nyalakan router 2-nya. Kita tambah PVC 3 ya teman-teman. Kemudian sambungkan dari router 2 ke PVC 3. Kemudian kita bisa buka router 2-nya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi nantinya saya pengen si PVC 3 itu dapat network yang sama dengan PVC 1 dan PVC 2. Juga bisa internetan, bisa menggabungkan Ether 4 dengan bridge yang di Ether 2 dan 3. Jadi masuk Ether 4 ke bridge intan tadi itu kita bisa ke Winbox dulu. Kita tinggal dulu. Kemudian kita pergi ke Winbox, kemudian kita ke yang bridge, kemudian port, kemudian kita bisa plus aja. Kemudian ini Ether 4. Kemudian kita bisa apply, oke. Kita ganti hostname-nya dulu di routernya ya teman-teman. Kita ganti dulu, misal di router 2 kita bisa login dulu. Kita bisa dengan sistem identity, kemudian set name, kemudian router 2. Nah, ini dia udah keganti jadi router 2 ya teman-teman. Ini sekarang kita akan mengganti si router satunya juga. Kita bisa masuk ke router 1. Kemudian ini di router 2-nya itu kita bisa romon ya teman-teman. Kita bisa keluar dulu. Kemudian call. Kemudian romon. Kemudian kita set enable yes.
Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Ini kita bisa ke router satunya. Ini belum, ini bisa kita ganti seperti tadi, identity. Kemudian set name router 1. Nah, ini dia juga udah terganti ya teman-teman. Nah, kita bisa ke Winbox. Kemudian kita bisa new Winbox. Kemudian kita bisa yang connect to Ramon. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa connect router 2. Nah, ini udah di router 2. Kita bisa masuk nih, lanjut tadi kasusnya. Kita kan pengen PC3 dapat network yang sama dengan PVC 1 dan 2. Nah, kita udah masuk ke Ether 4 ke area bridge. Nah, bisa. Kita perlu menggabungkan Ether 1 dan 2 menjadi satu bridge juga biar dapat network yang sama. Kita ke ini bridge. Kemudian kita bisa plus. Kemudian kita namainya itu sama aja, bridge Intan. Ini bridge Intan. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita untuk port, kita bisa plus. Kemudian Ether 1, oke. Kemudian Ether 2-nya juga oke. Kemudian untuk ini kita bisa lihat di sini PVC 3 request DHCP biar dapat network yang sama. Kita bisa ini dulu, kemudian astagfirullah. Kemudian kita bisa konekkan dulu. Ini di sini ya harusnya. Kemudian ini di sini. Kita bisa nyalakan PVC 3-nya. Kemudian kita bisa request DHCP, IP DHCP. Nah, ini udah dapat IP yang networknya itu sama, yaitu 10.30.30.251. Nah, mungkin itu dulu pembahasan bridge cukup simple. Kita akan lanjut ke bab 12. Terima kasih banyak dan mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.